Malam ini topik hidup yang disalibkan, bagian ketiga. Dinamika hidup yang disalibkan. Kasus dalam meneruskan perjalanan menuju tanah perjanjian dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku, ada 3 kriteria manusia. Yang pertama, manusia lahiriah. Yang kedua, manusia rohani. Dan yang ketiga, manusia jasmani. Nah, jika manusia lahiriah menerima ajaran-ajaran dengan antusias, maka pengajaran tersebut bukannya dari roh Tuhan. Paulus berkata dengan lugas dalam 1 Korintus 2 ayat 14 bahwa bagi mereka kerohanian adalah kebodohan belaka. Ada jenis pengajaran yang dipahami, diterima dan sangat masuk akal bagi manusia lahiriah. Namun manusia ini tidak memahami pengajaran dari roh Allah. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk menerimanya. Nah, kebalikan dari manusia lahiriah adalah manusia rohani. Inilah orang Kristen yang dewasa imannya, dipimpin, diajar, dan diatur oleh Roh Kudus. Dan kepada manusia rohani, Roh Tuhan dapat berbicara. Ada lagi manusia jasmani, yaitu manusia Kristen yang belum dewasa. Dia bukan lagi manusia lahiriah, karena dia telah diperbarui oleh anugerah Tuhan. Dan dia ada dalam anugerah, namun dia belum rohani. Dia setengah duniawi, setengah rohani. Dia adalah ciptaan baru, tetapi bertumbuh banyak dalam kehidupan rohaninya belum ada. Dia tidak dikendalikan atau dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan oleh sifat manusiawinya yang masih rendah. Dari ketiga tipe ini, hanya manusia rohani yang menyalibkan hidupnya. Dia hidup, dipimpin, diajar, dipengaruhi, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Perjanjian Lama sebagai model, prototipe manusia lahiriah. Dalam Perjanjian Lama adalah bangsa Israel di Mesir. Selama 400 tahun mereka hidup dalam perbudakan Firaun. Lalu datanglah Musa yang melalui darah, pendamaian, dan kuasa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan Laut Merah yang menutup di antara bangsa Israel dan orang Mesir. Inilah simbol kelahiran baru. Kelahiran kembali menyebabkan seorang manusia lahiriah menjadi orang Kristen, mengeluarkannya dari dunia dan menempatkannya dalam dunia anugerah. Bangsa Israel selama di Mesir seperti seorang Kristen yang sepanjang hidup rohnya terpasung oleh berbagai macam rantai dan belenggu. Nah, sekarang oleh darah anak domba, oleh kuasa Roh Kudus, mereka dibawa keluar dari Mesir. Dan Laut Merah menutup di belakangnya. Namun Tuhan tidak berhenti sampai keluar dari Mesir saja. Karena bangsa Israel akan dibawa memasuki tanah perjanjian yang pernah ditinggalkan oleh Abraham. Secara metafora, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari dosa agar bangsa Israel dapat dibawa masuk ke dalam kehidupan rohani. Ketika mereka tiba di tanah perjanjian, sebenarnya mereka telah menjadi manusia-manusia di mana dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, mereka diberkati, dilindungi, dan dipimpin oleh Allah yang Maha Hadir. Mereka melambangkan manusia rohani dalam Perjanjian Lama. Manusia lahiriah adalah jika saudara
seorang manusia lahiriah, seterpelajar, seberbakat, setampan atau semengagumkan apapun dirimu, saudara tidak tahu apapun tentang Tuhan dan kehidupan rohani, saudara tidak punya kemampuan untuk memahaminya. Ibarat seorang yang tuli, lebih asik membaca daripada mendengarkan simfoni Mozart, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menikmati musik, seindah apapun musik itu. Demikian juga seorang yang buta tidak akan dapat menikmati lukisan seindah apapun. Siapapun saudara, seterpelajar atau serohani apapun, jika saudara tidak mengalami penciptaan baru, diperbaharui, dibuat ulang, diperindah, dibawa kepada terang oleh kehidupan baru dari Roh Kudus, maka saudara tidak akan dapat mengenal Tuhan. Saudara tidak akan paham tentang hal-hal rohani sama sekali. Saudara hanya dapat memahami sejarahnya. Sebesar apapun antusiasme saudara terhadap agama itu, tidak lebih dari sebuah ilusi belaka. Manusia rohani, Paulus berkata bahwa kita, orang-orang Kristen yang telah dibangkitkan dari kematian, yaitu anak-anak Allah yang kini berada dalam anugerah, namun hidupnya tidak mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, adalah pengelana rohani yang berputar-putar saja, sama seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Kadang-kadang lebih dekat ke Mesir, lalu sedikit lebih dekat ke Kanaan, tapi kembali dekat lagi ke Mesir, dan seterusnya. Bagaikan pendulum yang maju mundur, kadang-kadang melihat ke arah laut dan mengingat kembali masa perbudakan yang dirasa lebih enak. Kita pergi ke persekutuan doa atau kebangunan rohani, mengulurkan tangan dan bergerak sangat dekat ke tanah suci, sehingga hampir dapat kita sentuh, namun kita tetap di situ saja, tidak pergi kemanapun. Kita tidak kembali kepada kehidupan duniawi, tapi juga tidak maju lebih dalam kepada kehidupan rohani. Maju mundur antara dunia lama, tempat asal kita, dan dunia baru, tempat yang seharusnya kita berada. Melakukan proses tanpa ada progres atau kemajuan dari tahun ke tahun, mengakibatkan semacam sakit hati kronis, di mana hati saudara akan menjadi semakin keras seiring dengan berjalannya waktu. Saat terbalik menenggelamkan diri ke dalam kehidupan rohani adalah saat saudara masih menjadi orang Kristen baru, yang masih antusias dan masih mudah membentuk kebiasaan-kebiasaan yang menetap. Ibaratnya mempelajari bahasa baru lebih mudah dilakukan oleh orang yang masih muda daripada orang yang sudah tua, karena sudah terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar di dalam dirinya. Manusia jasmani adalah manusia Kristen yang belum dewasa, yang belum membuat kemajuan atau pertumbuhannya mandek. Pertumbuhan rohaninya lambat, tidak dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus, melainkan sebaliknya, yaitu oleh sifat-sifat manusiawinya. Bangsa Israel takut dan berhenti di Kades Barnea dalam Bilangan 13 dan 14. Dan minta mata-mata untuk memata-matai dan menyelidiki tanah Kanaan. Semua pengintai berkata bahwa tanah tersebut benar-benar baik karena adanya air yang menjadi tanda kekayaan yang tidak terkatakan saat itu, bahkan lebih berharga daripada emas dan perak. Namun 10 orang dari 12 pengintai itu merekomendasikan untuk tidak masuk, sekalipun tanah itu berlimpah airnya, buah-buah anggur, ara, susu, dan madu, delima, karena penduduknya besar-besar seperti raksasa. Kota-kotanya besar-besar dan kelilingi oleh tembok setinggi langit. Mereka tidak mau, dan mereka mau tetap tinggal di padang gurun saja karena masih lebih baik daripada jadi budak di Mesir.
Tetapi Yosua dan Kaleb dengan pikiran positif berkata siap memasukinya, karena tahu tanah tersebut sudah diberikan Allah kepada Abraham dan menjadi milik bangsa Israel sebagai keturunannya. Inilah pola pikir positif yang optimis, melihat peluang daripada pola pikir pesimis yang takut dan tidak melihat adanya janji Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sama seperti bangsa Israel, kita pun sering hidup dalam penglihatan dan bukannya hidup dalam iman. Bangsa Israel hanya melihat kota yang dikelilingi oleh tembok dan para raksasa, bukannya melihat buah-buah anggur, susu, madu, dan padang rumput beraliran sungai. Inilah yang selalu menjadi alasan manusia tidak rohani, harus memikirkan keluarganya, pekerjaannya, anak-anaknya, dan sebagainya. Padahal itu hanya karena tidak ada kemauan saja, saudara-saudara. Nah, seperti bangsa Israel harus berputar di padang gurun selama 40 tahun sebagai ganjaran Tuhan yang berkata bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke tanah itu, dalam Bilangan 14 ayat 30. Ketakutan dan keraguan-raguan serta bersungut-sungut membawa Tuhan tidak senang. Karena orang-orang itu membawa kabar buruk tentang tanah itu, dalam Bilangan 14 ayat 36. Tuhan tetap menyertai mereka, tidak menghancurkannya, tetapi sebaliknya dibiarkan mereka mati. Mereka dihukum namun tidak dilenyapkan. Apakah kegagalan rohani itu? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 11-15. Itulah artinya kita harus menjadi orang Kristen yang menyelamatkan tidak hanya jiwa, tetapi juga hidup kita. Seperti Lot yang meninggalkan Sodom hanya dengan pakaian yang melekat di badannya. Puji Tuhan, dia dapat keluar. Namun alangkah lebih baik jika dia dapat mengucapkan selamat tinggal dengan membawa onta dan keluarganya, dan ketika tiba di tempat yang baru, dia dapat memiliki suatu perhentian yang penuh kelimpahan, dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Puji Tuhan, saudara dapat berhasil. Namun dapatkah saudara berhasil jika tetap berkelakuan seperti selama ini? Mengembara, berkelana, dan tanpa tujuan? Kapankah ada suatu tempat bagi Kristus untuk mencurahkan minyak sukacita ke atas kepala saudara dan saya? Sebuah tempat yang lebih indah daripada tempat lainnya di seluruh dunia. Tahta belas kasihan yang dibawa oleh darah, dalam Amsal 45 ayat 7 dan Ibrani 1 ayat 9. Kehendak Tuhanlah supaya saudara masuk ke tempat Maha Kudus, hidup di bawah tahta kasih karunia, dan pergi dari situ dan selalu kembali untuk diperbaharui dan disemangatkan kembali serta mendapat makanan yang baik. Adalah kehendak Tuhan seperti supaya saudara tinggal dekat tahta belas kasihan itu, menjalani hidup yang dipersembahkan, suci dan kudus. Suatu kehidupan rohani lain yang berkesinambungan. Ya, bukankah itu lebih baik dibandingkan dengan yang saudara lakukan saat ini? Nah, ketidakpuasan dengan status quo. Dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 35-38. Begitu seseorang diselamatkan, Roh Kudus telah bekerja sejak awal mendorong orang Kristen baru tersebut untuk maju dan mendesaknya agar juga mendesak orang Kristen lain untuk maju. Sejarah bangsa Israel sendiri merupakan gambaran akan kebenaran itu. Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib, melalui Laut Merah, masuk padang gurun, terus bergerak maju menyeberangi sungai Yordan, kemudian masuk ke tanah suci. Nah, selama perjalanan itu bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mereka minum dari batu karang dan makan makanan para malaikat, yaitu makanan yang datang dari langit. Sejarah Israel dipenuhi oleh mujizat demi mujizat. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Perubahan-perubahan mulai terjadi. Tidak dalam satu malam, melainkan bertahap selama bertahun-tahun. Perlahan namun pasti bangsa Israel berpindah dari tengah ke tepian. Alih-alih menikmati pimpinan Tuhan setiap hari, mereka malah merasa puas dengan hidup yang begitu-begitu saja. Apa yang mereka lakukan hari ini adalah yang mereka lakukan kemarin, karena seperti itulah mereka melakukannya di hari kemarin. Nah, kehidupan para pengejar Tuhan, mereka yang menyalibkan hidupnya tidak mencari-cari jabatan, kekayaan, ketenaran maupun posisi-posisi tinggi. Sebaliknya mereka ingin mengenal Tuhan dan berada bersama Yesus, mengenal Kristus. Hanya itu saja, seperti kata Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 8. Mengenal Kristus rugi, karena sebelum mengenal Kristus saya dapat menipu, dagang menipu, saya dapat hidup dalam dosa, pesta pora. Tapi setelah saya mengenal Kristus, maka semuanya itu saya tinggalkan. Saya mulai jujur, semuanya hidup dalam kekudusan, kebenaran. Itulah artinya, karena mengenal Kristus aku rugi. Ya, para pengejar Tuhan tidak dapat dipuaskan dengan ritual semata. Saudara tidak dapat menipu mereka dengan mainan warna-warni. Mereka mau isinya di denominasi manapun di seluruh dunia. Selalu ada orang saleh yang mencari wajah Tuhan. Salah satu ciri adalah mereka membenci keagamaan yang menekankan pada ritual semata. Ada yang lebih besar daripada itu. Brother Lawrence terlahir dengan nama Nicholas Herman, penulis The Practice of the Presence of God, berkata bahwa dia belajar sendiri berdoa kepada Tuhan. Dia bicara saja kepada Tuhan setiap waktu. Apapun yang sedang dia kerjakan, mencuci piring, bepergian, apapun itu dia katakan semuanya kepada Bapa di surga. Dia mulai memiliki kepekaan akan kehadiran Allah di sekitarnya dan tidak hilang selama 40 tahun. Dia diberitahu untuk mempunyai jadwal berdoa dan berdoa sesuai dengan jadwal itu. Dia lakukan hal itu namun tidak terjadi apa-apa dibandingkan rahasia bersekutu dengan Allah, yaitu bercakap-cakap dengan Dia setiap saat. Janganlah menipu diri saudara sebagai pengikut Kristus jika saudara tidak masuk ke dalam kehidupan yang disalibkan. Lelahkah saudara dengan eksternalisme? Dan apakah saudara benar-benar merindukan Tuhan? Hal
hal yang paling menggembirakan selain persekutuan dengan Tuhan adalah mengetahui bahwa saudara tidak sendirian dalam perjalanan menuju kehidupan yang disalibkan. Di seluruh dunia Tuhan memiliki umatnya yang bergumul dengan kepura-puraan, eksternalisme, dan tradisi. Mereka ingin mencari Tuhan saja, seperti yang tertulis dalam Alkitab dan yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Allah menemukan umatnya, namun tidak banyak. Nah, saudarakah salah satunya? Nantikan lanjutan hidup yang disalibkan berikutnya, di mana saya akan berbicara tentang mematahkan kestatisan dan bergerak maju serta hambatan-hambatan terbesar untuk menjalani hidup yang disalibkan. Semoga Roh Kudus bekerja dan menggerakkan saudara untuk mulai dengan hidup yang disalibkan, dan saudara merasakan hadirat Allah seperti Brother Lawrence setiap saat. Haleluya. Amin.